Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Sains SD, Bu Aisyah Nikmah Rahpatih, SPD MPD, dan Bu Hasnawati SPD MPD, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan presentasi kita pada kesempatan kali ini. Kedua kalinya, tak lupa pula kita haturkan salawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Baiklah, sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya sendiri, Munaifat Nabilah, sebagai moderator sekaligus pemateri. Kedua ada lalu Alfisandi Kusuma sebagai pemateri. Ketiga ada lalu Rival Permana Aji sebagai pemateri. Keempat ada Muhammad Zainul Ihsan sebagai pemateri. Dan yang terakhir ada Mentari sebagai pemateri. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami mengenai sistem gerak dan fungsinya pada manusia dan hewan. Baiklah, tanpa menunda waktu lebih lama lagi, marilah kita membuka kegiatan presentasi kita pada kesempatan kali ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuk ke materi pertama yang akan disampaikan oleh teman kami, Saudari Mentari. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan pemateri pertama. Sistem gerak pada manusia. Gerak adalah salah satu ciri makhluk hidup. Gerak artinya berpindah atau berubah tempat atau posisi sebagai atau keseluruhan tubuh. Menunjukkan gerak tubuh manusia disebut dengan sistem gerak yang terdiri dari sejumlah organ seperti rangka atau tulang, persendian, dan juga otot. Alat gerak pasif pada manusia adalah tulang dan alat gerak aktif adalah pada manusia adalah otot serta persendian sebagai organ. Yang pertama di sini ada tulang. Tulang merupakan penopang dan memberi bentuk pada tubuh. Vertebrata, tanpa adanya tulang maka tubuh tidak bisa berdiri dalam sistem gerak pada manusia. Tulang merupakan alat gerak pasif sebab tulang tidak bisa bergerak tanpa bantuan otot. Bantuan otot-otot. Sedemikian dengan rangkaian kalsium dalam bentuk garam yang melekat dengan bantuan kolagen. Tulang yang menyusun rangka manusia ini kemudian dibagi menjadi dua bagian, yaitu rangka aksial yang berjumlah 18 tulang dan rangka artikuler yang terdiri dari 126 tulang. Rangka manusia dikelompokkan menjadi dua jenis berdasarkan koleksi itu. Yang pertama, rangka aksial. Rangka aksial adalah rangka sumbu tubuh yang menyusun proses tubuh dan dukungan serta perlindungan pada organ di kepala, leher, dan badan. Selanjutnya ada rangka pendikuler. Rangka pendikuler adalah rangka tumbuhan tambahan yang berfungsi sebagai bergerak tubuh. Dalam hal ini menyusun alat gerak tangan dan kaki. Rangka ini meliputi anggota gerak atas, anggota gerak bawah, gelangan bahu, dan gelangan bangkul. Jenis dari tulang. Di sini ada jenis tulang.
Struktur tulang manusia tersusun atas 0 sampai 20% air. Sekitar 60-70% mineral tulang dan sisanya kolagen. Potensi berserat utama dalam tubuh. Tulang juga mengandung zat lain seperti protein dan garam anorganik, tetapi hanya dalam jumlah kecil. Berdasarkan jaringan nyusunnya ada dua macam tulang, yaitu tulang rawa patologi dan tulang keras okton. Tulang rawa patologi adalah jenis jaringan ikat yang relatif padat tetapi tidak sekuat tulang dan terdiri dari sel-sel yang disebut kondrosit. Jaringan tulang rawan memiliki sifat eleksatis tapi tetap pada tubuh. Tulang rawa terdapat di beberapa area seperti sela-sela persendian seperti pada siku, lutut, dan penggalangan kaki. Di ujung tulang rusuk, di antara tulang disusun tulang belakang, telinga, dan hidung, di saluran napas. Selanjutnya ada jenis tulang rawa terbagi menjadi 3. Tulang rawa hyalin, yaitu jenis tulang rawa yang memiliki sifat kuat dan elastis serta berwarna putih kebiru-biruan. Tulang rawa hyalin adalah jenis tulang rawa yang paling banyak terdapat pada tubuh. Yang kedua, tulang rawa fibrosa yaitu jenis tulang rawa yang memiliki sifat keras dan warna putih. Tulang rawa jenis ini berfungsi sebagai bantalan pada sendi dan mengurangi gesekan antara tulang yang bisa menimbulkan nyeri. Contohnya tulang rawan fibrosa terdapat pada tulang tempurung, lutut, dan lurus tulang belakang. Yang ketiga, tulang rawan elatis, yaitu jenis tulang rawan yang memiliki sifat fleksibel dan elastis. Tulang rawan jenis ini dapat memberikan kekuatan dan kelenturan untuk organ maupun struktur tubuh. Contohnya tulang rawa elastis dapat ditemukan pada daun telinga dan empologetis pintu masuk tenggorokan. Yang B di sini ada tulang keras ostion. Tulang keras ostion ini merupakan salah satu jaringan ikat khusus yang juga merupakan suatu komponen sistem gerak. Tulang keras atau tulang sejati bersifat kaku dan keras. Tulang ini merupakan alat gerak pasif, yaitu alat gerak yang bisa bergerak jika digerakkan otot. Tulang keras tersusun atas zat kapur dan spor. Tulang keras tersusun atas tulang yang disebut osteosis. Fungsi tulang keras adalah sebagai penyusun berbagai sistem rangkas sel tulang keras. Terbentuk dari osteoblas yang sel tulang muda. Letak sel tulang keras berada dalam ruang yang disebut lakuna. Antara lakuna dihubungkan oleh kanalikuli yang berisi sitoplazma dan pembuluh darah. Fungsi kanalikuli adalah memenuhi kebutuhan nutrisi osteosis. Selanjutnya, jenis tulang keras berdasar materi yang diberikan dibagi menjadi 2. Yang pertama di sini tulang kompak, tulang padat. Tulang mengandung zat kapur juga fosfor. Tulang kompak pada sel tulang oksiden tersusun dan berbentuk sistem aferes. Dalam materi tulang keras, tulang kompak terdapat kandungan zat kapur, fosfat dan
serabut. Serabut kolagen. Contohnya tulang kompak bisa jadi kaki, tulang telapak kaki, tulang betis, tulang kering, tulang paha, tulang selangka, tulang ruas jari tangan, tulang telapak tangan, tulang mengepul, tulang pesta, dan tulang lengan. Tulang perongka. Tulang spons adalah jenis tulang dengan materi perongka dan tersusun atas anyaman terbesar mirip pecahan genting pipi, dan terdapat kandungan serta kolagen. Dalam materi tulang spons terdapat kandungan sumsum tulang atau sel-sel lemak dekat tulang penggalangan kaki dan tangan. Serta jenis tulang keras berdasarkan bentuk dibagi menjadi 3, yaitu ini panjang dan bulat dengan rongga di tengahnya seperti pipa. Pengertian tulang pipa adalah jenis tulang keras memiliki ukuran yang panjang dengan bentuk seperti pipa. Contohnya tulang pipa bisa ditemukan pada tulang angkan, tulang paha, dan tulang lengan. Pipi adalah jenis tulang keras dengan bentuk memipih di kedua ujungnya. Bentuk tulang ini gepeng atau menyusun tengkorak, tulang busuk dan tulang dada, dan tulang pelikat. Yang ketiga, tulang pendek. Tulang pendek berbentuk bulat dan pendek. Tulang pendek adalah jenis tulang keras dengan ukuran dan bentuk mirip dadu. Contoh tulang ruas dan tulang. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya dari Saudari Mentari. Materi selanjutnya yaitu tentang persendian, akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi sendi merupakan penghubung antar tulang sehingga tulang bisa digerakkan dan membentuk sistem gerak pada manusia. Hubungan antar tulang ini disebut persendian atau artikulasi. Fungsi sendi adalah sebagai pemberi fleksibilitas dan pergerakan pada tempatnya, serta sebagai poros anggota gerak. Jumlah sendi dalam tubuh manusia itu secara keseluruhan terdapat sekitar 360 sendi. Kemudian gerakan antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya pada persendian ini diikat oleh suatu jaringan yang disebut dengan ligamen. Komponen pembentuk atau penunjang sendi itu terdiri atas ligamen, kapsula sendi, cairan sinovial, dan tulang rawan hialin. Kemudian berdasarkan sifat pergerakannya, jenis persendian itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sendi mati atau sinertrosis, yaitu jenis persendian yang tak dapat digerakkan atau tidak bisa digerakkan. Salah satu contoh jenis sendi mati ini adalah sendi antar tulang tengkorak. Kemudian yang kedua ada sendi kaku atau amfiartrosis, yaitu jenis sendi yang hanya memungkinkan terjadinya sedikit pergerakan. Salah satu contohnya yaitu sendi antar tulang rusuk. Kemudian yang ketiga adalah diartrosis atau sendi gerak, yaitu jenis persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan ke satu arah, dua arah, dan ataupun ke segala arah. Contoh sendi gerak ini seperti sendi pada lutut, ruas telapak tangan, sendi bahu, dan lain sebagainya. Jadi sendi yang bersifat diartrosis ini dapat dengan mudah ditemukan pada bagian-bagian tubuh manusia. Kemudian slide selanjutnya yaitu jenis-jenis sendi gerak atau diartrosis ini berdasarkan arah pergerakannya, yaitu yang pertama ada sendi engsel, yaitu sendi yang ujung-ujung tulangnya berporos satu dan membentuk engsel. Arah gerakannya ini seperti gerakan engsel pintu, sehingga hanya memungkinkan terjadinya satu arah pergerakan saja. Umumnya hanya dapat ditekuk atau diluruskan. Contoh sendi engsel ini diantaranya yaitu sendi pada lutut, siku, dan ruas jari.
Kemudian yang kedua ada sendi pelana, yaitu jenis sendi yang memungkinkan terjadinya dua arah gerakan. Contoh sendi pelana ini misalnya sendi pada yang menghubungkan antara pergelangan tangan dengan pangkal ibu jari. Kemudian ada sendi peluru, yaitu jenis sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan ke segala arah. Contoh sendi peluru ini yaitu sendi pada tulang paha, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Kemudian ada namanya sendi putar, yaitu sendi yang salah satu ujung tulangnya itu bisa membuat gerakan memutar pada ujung tulang lainnya. Sendi putar ini juga disebut dengan sendi poros. Contoh sendi putar adalah sendi antara tulang atlas dan tulang tengkorak. Jadi apa itu tulang atlas? Tulang atlas ini yaitu tulang pertama dari ruas tulang belakang yang berada di antara tulang tengkorak dan leher. Kemudian ada sendi geser, yaitu jenis sendi yang memungkinkan gerakan tulang yang satu menggeser tulang yang lainnya. Contoh sendi geser ini diantaranya persendian pada tulang karpal, sendi pada pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan sendi pada ruas tulang belakang. Kemudian ada namanya sendi gulung, yaitu jenis sendi yang hanya memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Dia bisa mengitari poros, namun gerakannya terbatas. Sendi gulung ini juga dikenal dengan nama sendi kondiloid. Jadi contoh sendi gulung ini adalah sendi yang menghubungkan jari dengan telapak tangan. Kemudian kita berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang otot. Otot merupakan alat gerak aktif pada manusia yang dapat berelaksasi atau memanjang dan berkontraksi atau memendek. Tanpa adanya otot, maka tubuh tidak bisa bergerak karena tidak ada yang menggerakkan tulang. Secara umum terdapat tiga sifat otot manusia. Yang pertama yaitu kontraktilitas, yaitu bisa memendek saat berkontraksi. Kemudian yang kedua ada ekstensibilitas, yaitu bisa memanjang saat berelaksasi. Dan yang ketiga ada elastisitas, yaitu dapat kembali ke ukuran awal atau semula. Kemudian adapun jenis-jenis otot itu terbagi menjadi tiga di dalam otot manusia. Yang pertama ada namanya otot polos, yaitu jenis otot yang bekerja secara tak sadar. Otot polos ini biasanya ditemukan di saluran pencernaan seperti lambung atau usus. Kemudian yang kedua ada namanya otot jantung, yaitu jenis otot yang bekerja secara tak sadar atau refleks dan ditemukan di dinding jantung. Kemudian yang ketiga ada namanya otot lurik, yaitu jenis otot yang menempel pada rangka tubuh dan digunakan untuk bergerak, sehingga otot ini juga disebut dengan otot rangka. Selain itu, otot lurik disebut juga sebagai otot sadar sebab bekerja di bawah kesadaran. Kemudian adapun gerak dan kerja otot ini, jadi otot ini bergerak secara kontraksi dan relaksasi. Saat otot berkontraksi, maka ukurannya akan memendek menjadi keras dan akan membentuk sebuah gelembung pada bagian tengah. Dengan adanya kontraksi, maka tulang itu akan tertarik. Kemudian untuk mengembalikan tulang tersebut pada posisi awal, maka dibutuhkan relaksasi. Artinya harus ada otot lain yang berkontraksi supaya dapat menarik tulang itu kembali ke posisi awal. Jadi untuk dapat menggerakkan tulang, setidaknya dibutuhkan kerjasama dari dua macam gerak cara kerja otot ini yang berbeda. Dengan berdasarkan kepada cara kerjanya, maka otot ini bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada gerak sinergis, yang dimana gerak ini adalah gerak selaras dari dua otot atau lebih. Pada gerak sinergis ini, otot-otot tersebut akan berkontraksi dan berelaksasi secara bersamaan. Contohnya yaitu gerakan pada otot punggung dan leher. Yang kedua ada gerak antagonis, yaitu gerak berlawanan antara dua atau lebih otot untuk menggerakkan satu bagian tubuh. Contohnya adalah ketika lengan bawah itu terangkat, maka otot bisep akan berkontraksi, sementara otot tricep akan melakukan relaksasi. Mungkin hanya itu dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, Saudara Muhammad Zainul Ihsan. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih, Saudara Muna. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem gerak pada hewan. Umumnya, gerak pada hewan dilakukan untuk perpindahan tempat dengan tujuan atau keperluan tertentu. Jika dilihat secara umum, organ gerak pada manusia dan hewan vertebrata memiliki kesamaan. Alat-alat gerak pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Tulang dan otot bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Selain tulang dan otot, gerak juga dipengaruhi sendi. Kerjasama antara tulang, otot, dan sendi membentuk sistem gerak. Hewan memiliki tulang dalam atau endoskeleton yang berfungsi untuk menopang berat badannya.
Otot dan tulang hewan saling menempel membuat struktur endoskeleton. Bentuk tulang dalam atau rangka dalam masing-masing hewan tersebut berbeda-beda antara hewan yang satu dengan hewan yang lain. Setiap jenis hewan tersebut memiliki sistem gerak dan bentuk rangka yang berbeda, menyesuaikan dengan tempat hidupnya di alam bebas. Berdasarkan sistem gerak dan bentuk rangkanya, jenis hewan beserta alat geraknya dibedakan menjadi 5. Yang pertama, sistem gerak pada ikan atau fish. Ikan atau fish merupakan jenis hewan yang berhabitat dan berkembang biak di dalam air. Alat gerak pada hewan air berkembang biak di air umumnya berupa sirip, ekor, dan tentakel pada hewan gurita. Umumnya hewan ini memiliki sepasang sirip yang berbeda di bagian kanan dan kiri tersebut. Selain sirip tersebut, ikan juga memiliki satu sirip yang berbeda di bagian punggungnya. Yang kedua yaitu sistem gerak pada hewan amfibi. Sistem gerak pada klarifikasi hewan amfibi ini umumnya sama dengan jenis hewan berkaki lainnya. Hanya saja membedakan dari struktur tulang dan karakteristik rangkanya. Contohnya hewan amfibi yaitu katak yang memiliki rangka tulang badan, tulang anggota, dan tulang tengkorak atau tulang kepala. Amfibi memiliki sendi baik di lutut, bahu, siku, pinggul, pergelangan kaki, dan tangan. Sendi ini memudahkan hewan amfibi seperti katak untuk melompat. Yang ketiga yaitu sistem gerak pada hewan reptil. Sistem gerak pada hewan reptil ini umumnya memiliki beberapa perbedaan dengan jenis hewan lainnya. Contohnya hewan yang tergolong dalam jenis hewan reptil adalah kadal, ular, kura-kura, komodo, cicak, dan buaya. Hewan reptil sendiri juga dapat digolongkan sebagai jenis hewan melata. Hal ini dikarenakan hewan ini bergerak dengan cara merayap atau melata di atas tanah maupun di air. Ular yang merupakan jenis hewan reptil memiliki jutaan ruas tulang belakang dan juga tulang rusuk yang berhubungan dengan tulang belakang. Hal inilah yang menyebabkan ular dan juga beberapa jenis hewan melata lainnya bergerak dengan cara melata dan atau merayap. Yang keempat yaitu sistem gerak pada burung. Burung atau apus merupakan jenis hewan yang dapat terbang dan sering kita jumpai berterbangan di atas langit. Akan tetapi tidak semua jenis burung dapat memiliki kemampuan untuk terbang. Terdapat beberapa burung yang tidak dapat terbang seperti jenis unggas, burung unta, penguin, dan juga burung kasuari. Burung memiliki karakteristik rangka yang tersusun, kuat, dan juga ringan. Selain itu, burung juga memiliki struktur dada yang kuat dan otot sayap yang kekar dalam menahan hembusan angin. Burung sendiri memiliki sayap yang berbentuk air foil. Bentuk inilah yang membuat udara dapat mengalir di bawah sayap burung. Uniknya, sayap ini mampu membuat udara yang berada di bawah sayap burung berhembusan lebih pelan jika dibandingkan dengan hembusan angin yang ada di atas sayap burung. Yang kelima itu sistem dan alat gerak pada hewan mamalia atau hewan menyusui. Jenis hewan vertebrata yang terakhir adalah mamalia atau kelompok hewan yang melahirkan dan menyusui. Hewan ini memiliki kaki yang digunakan sebagai alat bantu untuk bergerak, meskipun memiliki kemampuan, akan tetapi beberapa jenis hewan memiliki sistem gerak yang berbeda-beda. Pada jenis hewan yang memiliki postur tubuh yang besar seperti halnya gajah, kerbau, dan juga jerapah memiliki kerangka tulang yang sedikit berbeda jika dibandingkan dengan jenis hewan yang memiliki kemampuan berlari sangat cepat seperti cheetah, singa, harimau, dan juga macan. Pada sistem gerak pada hewan yaitu cheetah memiliki karakteristik rangka kaki tulang belakang yang memiliki kekuatan daya dorong yang sangat kuat.
Hal ini yang membuat Cita dapat berlari sangat kencang dan mengejar mangsa-mangsanya. Mungkin hanya itu, saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman kami, Saudara Muhammad Zainul Ihsan yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh saya mengenai fungsi organ penyusun sistem gerak pada manusia. Jadi sistem gerak pada manusia atau yang dalam bahasa medis itu disebut sebagai sistem muskuloskeletal, itu terdiri dari tulang, otot, sendi, serta organ-organ lain seperti ligamen dan tulang rawan. Organ-organ yang termasuk ke dalam sistem ini akan bekerja sama untuk melakukan berbagai fungsinya dengan baik. Langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu fungsi tulang sebagai bagian dari sistem gerak pada manusia. Adapun fungsi tulang sebagai bagian dari sistem gerak pada manusia yaitu yang pertama sebagai alat penggerak pasif. Jadi tulang mempunyai peran sebagai alat penggerak pasif yang bekerja sama dengan alat gerak aktif atau otot untuk mendukung perpindahan atau pergerakan. Tulang disebut alat gerak pasif karena dia tidak bisa bergerak sendiri, jadi harus ada bantuan otot dengan sendi. Kemudian yang kedua yaitu fungsinya sebagai penyusun rangka. Seperti yang kita tahu bahwa rangka tubuh manusia itu terdiri atas jaringan tulang dan tulang keras yang merupakan keduanya ini merupakan penyusun paling utama dalam sistem rangka tubuh, sehingga tulang ini merupakan penyusun rangka tubuh pada manusia. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu sebagai tempat pembentukan sel-sel darah. Sumsum tulang keras paling utama yang berbentuk pipa itu salah satu fungsinya yaitu sebagai tempat untuk membentuk sel-sel darah yang baru seperti eritrosit atau sel darah merah. Sel-sel darah merah ini diperbaharui setiap 120 hari atau kurang lebih 4 bulan dibentuknya sel-sel tersebut di dalam sumsum tulang. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu sebagai tempat melekatnya otot. Jadi tulang sebagai penyusun utama rangka tubuh itu merupakan tempat melekatnya otot. Tanpa adanya tulang rangka, otot tidak akan memiliki tempat untuk menempel agar bisa melakukan fungsinya dengan baik. Kemudian fungsi tulang selanjutnya yaitu sebagai penyokong tubuh. Jadi seperti yang kita tahu bahwa tulang rangka ini mempunyai struktur kuat dan statis. Tentunya hal ini begitu penting untuk menyokong tubuh manusia agar bisa berdiri dan lain sebagainya. Fungsi selanjutnya yaitu untuk melindungi organ vital. Jadi rangka tubuh yang terbentuk dari tulang-tulang ini mempunyai fungsi untuk melindungi organ vital dalam tubuh seperti jantung, otak, ginjal, dan lain sebagainya. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu sebagai tempat menyimpan mineral. Jadi ada dua mineral di dalam tulang keras yaitu kalsium karbonat dan kalsium sulfat. Keduanya ini merupakan penyusun di dalam matriks tulang keras dan karena adanya kedua senyawa ini yang membuat tulang keras itu menjadi padat. Tulang menjadi tempat penyimpanan mineral kalsium dan fosfat. Ini juga tentunya sebenarnya ikut berperan dalam metabolisme tubuh. Jadi apabila tubuh berlebih dalam asupan kalsium dan fosfat, maka akan didepositkan ke tulang, dan sebaliknya, jika tubuh kekurangan mineral, maka akan diuraikan dari tulang. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu fungsi sendi sebagai bagian dari sistem gerak pada manusia. Adapun beberapa fungsi sendi sebagai bagian dari sistem gerak pada manusia, yaitu yang pertama, sebagai penghubung antar tulang. Karena seperti yang kita tahu bahwa rangka manusia itu tersusun dari tulang-tulang yang dihubungkan oleh sendi, sehingga salah satu fungsi sendi yaitu sebagai penghubung antar tulang. Kemudian yang kedua, yaitu memberikan fleksibilitas dan pergerakan pada tempatnya. Jadi sendi itu dapat memberikan keleluasaan dan pergerakan antara dua tulang yang dihubungkannya berdasarkan arah pergerakan sendi tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu memberi struktur pada tulang rangka. Karena seperti yang kita tahu, rangka itu kan tersusun dari tulang-tulang yang dihubungkan oleh sendi, sehingga sendi ini berperan bagaimana bentuk struktur rangka tersebut. Kemudian yang keempat yaitu membantu otot untuk menggerakkan tulang. Jadi sendi di sini juga berperan untuk membantu otot dalam menggerakkan tulang. Ketiganya ini mereka bekerja sama di dalam sistem gerak. Kemudian fungsi yang selanjutnya yang terakhir yaitu sebagai poros anggota gerak. Jadi sendi ini merupakan penghubung antar tulang anggota gerak, sehingga sendi ini bisa dikatakan sebagai poros bagi anggota gerak di dalam sistem gerak. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, peran persendian dalam tubuh itu sangat penting agar tubuh dapat bergerak leluasa dan gesit. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang fungsi otot sebagai bagian dari sistem gerak pada manusia. Yang pertama yaitu fungsi otot sebagai bagian dari sistem gerak pada manusia. Yang pertama menunjang mobilitas atau pergerakan. Fungsi utama otot pada manusia adalah membantu seseorang agar bisa bergerak. Otot rangka adalah bagian tubuh manusia yang membuat seseorang itu bisa bergerak. Otot yang melekat pada tulang di seluruh tubuh ini dikendalikan oleh sistem saraf pusat. Jadi otot rangka ini bisa mengontrol gerakan motorik kasar seperti berjalan, berlari, berenang, dan sebagainya. Selain itu, otot rangka juga bisa mengendalikan gerakan motorik halus seperti menulis, berbicara, tersenyum,
murung, atau ekspresi wajah lainnya. Jadi sebagian besar otot tubuh ini berada di bawah kontrol atau keadaan seseorang. Fungsi selanjutnya yaitu menjaga stabilitas tubuh. Fungsi otot pada manusia yang lain yaitu menjaga stabilitas pada tubuh dan melindungi tulang belakang. Otot rangka di bagian tengah tubuh manusia yang berguna menjaga stabilitas tubuh antara lain otot perut, punggung, dan panggul. Jadi semakin kuat otot di bagian tubuh inti tubuh ini, semakin baik stabilitas tubuh manusia. Kinerja otot rangka di bagian inti tubuh itu ditunjang otot di bagian kaki. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu menjaga postur tubuh. Fungsi otot manusia juga untuk menjaga postur tubuh agar berada pada posisi yang benar saat duduk atau berdiri. Postur yang baik itu bergantung pada otot yang kuat dan fleksibel. Otot yang kaku, lemah, atau tegang itu rentan membuat postur tubuh yang buruk dan tidak sejajar. Postur tubuh yang buruk dalam jangka panjang ini bisa menyebabkan nyeri sendi, sakit di otot bahu, di punggung, leher, dan bagian tubuh lain. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu menunjang sirkulasi darah. Fungsi otot jantung bagi manusia adalah membantu memompa darah ke seluruh tubuh. Pergerakan jantung ini berada di luar kesadaran manusia. Jantung bisa berkontraksi secara otomatis. Kemudian selain otot jantung juga otot polos di pembuluh darah arteri dan vena juga berperan dalam mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Otot-otot tersebut bahu-membahu menjaga tekanan darah dan sirkulasinya agar tidak terjadi kekurangan darah atau dehidrasi. Otot juga bisa berkembang dan meningkatkan aliran darah ketika tubuh membutuhkan banyak oksigen seperti saat ketika kita berolahraga. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu melindungi ilustrasi organ tubuh. Jadi fungsi otot pada manusia yaitu melindungi organ dalam di bagian depan, samping, dan belakang tubuh. Otot ini dapat melindungi tulang sekaligus organ tubuh yang lain yang vital itu dengan cara menyerap guncangan dan melindungi gesekan pada persendian. Mungkin hanya itu materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, Saudara Lalu Rival Permana Aji. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan fungsi organ penyusun sistem gerak pada hewan. Fungsi organ gerak pada hewan. Fungsi organ gerak pada hewan sejatinya digunakan hewan dalam pergerakan atau suatu tindakan untuk berpindah tempat dalam tujuan tertentu. Maka secara umum fungsi organ penyusun sistem gerak pada manusia dan hewan hampir sama, yang terdiri atas kerangka, tulang, dan otot. Alat-alat gerak pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Tulang dan otot bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Selain tulang dan otot, gerak juga dipengaruhi sendi. Kerjasama antara tulang, otot, dan sendi membentuk sistem gerak. Maka secara umum fungsi organ penyusun sistem gerak pada hewan dapat dipaparkan sebagai berikut. 1. Fungsi sistem rangka pada hewan. Untuk melindungi bagian tubuh yang lunak. Yang kedua, sebagai tempat melekatnya otot. Yang ketiga, sebagai alat gerak pasif. Yang keempat, sebagai penyusun rangka. Yang kelima, sebagai penyokong tubuh. Yang keenam, sebagai tempat penyimpan mineral. Yang ketujuh, untuk melindungi organ-organ vital. Fungsi sistem otot pada hewan. Sebagai alat gerak aktif. Yang kedua, menggerakkan tulang yang melekat padanya. Yang ketiga, sebagai tempat penyimpan glikogen. Fungsi organ penyusun sistem gerak pada hewan berdasarkan sistem dan alat gerak. Sistem dan alat geraknya. Yang pertama, sistem gerak pada ikan. Ikan memiliki sepasang sirip yang berada di bagian kanan dan kiri dari hewan tersebut. Selain sirip tersebut, ikan juga memiliki satu sirip yang berada di bagian punggung. Sirip ini berfungsi sebagai alat untuk membantu ikan dalam berbelok arah dan juga ketika maju dan akan mundur.
Sedangkan pada ekor ikan sendiri memiliki fungsi utama untuk membentuk ikan bergerak maju di dalam air seperti halnya mesin. Yang kedua, sistem gerak pada katak. Kaki pada katak memiliki struktur yang kuat dan kekar serta memiliki selaput. Hal inilah yang memudahkan katak dalam melompat dan berenang saat di dalam air. Selain itu, hewan ini memiliki struktur kepala yang berukuran kecil dan keras. Oleh karena itu, katak dapat melompat dengan sangat leluasa. Yang ketiga, sistem gerak pada ular. Ular memiliki jutaan ruas tulang belakang dan juga tulang rusuk yang berhubungan dengan tulang belakang. Hal inilah yang menyebabkan ular dan juga beberapa jenis hewan melata lainnya bergerak dengan cara melata atau merayap. Yang keempat, sistem gerak pada burung. Burung dapat terbang bebas di udara karena memiliki sayap dan rangka tulang yang mendukung. Hewan ini memiliki karakteristik rangka yang tersusun kuat dan juga ringan. Selain itu, burung juga memiliki struktur dada yang kuat dan otot sayap yang kekar dalam menahan hembusan angin. Yang kelima, sistem gerak pada cheetah. Pada sistem gerak pada hewan cheetah yaitu memiliki karakteristik rangka kaki tulang belakang yang memiliki kekuatan daya dorong yang sangat kuat. Hal ini yang membuat cheetah dapat berlari sangat kencang dalam mengejar mangsa-mangsanya. Sekian dari saya kembalikan ke Saudari Muna. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya dari teman kami lalu Rival Permana Aji. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami lalu Alfi Sandi Kusuma. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih Saudari Muna atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya, subbab materi kelima, saya akan membahas tentang penyakit dan cara memelihara organ penyusun sistem gerak pada manusia. Pada materi pertama, yakni penyakit pada organ penyusun sistem gerak manusia. Gerak yang dilakukan manusia ditunjang oleh sistem gerak yang saling berkoordinasi antar organ-organ. Sistem gerak dapat mengalami gangguan dan kelainan yang bisa menghambat gerakan tubuh dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Yang pertama, gangguan kelainan pada tulang. Yang pertama, rakitis. Rakitis tersebut merupakan keadaan tulang kaki kurang keras sehingga bengkok seperti huruf O atau X. Keadaan ini bisa terjadi karena tubuh kekurangan vitamin D dan zat kapur atau kalsium sehingga tulang menjadi keras. Rakitis tersebut juga penyakit pada bayi dan anak-anak yang ditandai dengan melunaknya tulang. Hal ini menyebabkan pertumbuhannya abnormal dan disebabkan oleh kekurangan vitamin D. Jika gangguan ini terjadi pada orang dewasa, dikenal sebagai osteomalacia. Vitamin D adalah hormon steroid yang diproduksi di kulit oleh sinar matahari. Vitamin D juga diserap dari makanan, terutama susu yang diperkaya dari minyak ikan. Yang kedua, fraktura atau patah tulang. Fraktura biasanya disebabkan oleh faktor kecelakaan. Jika tulang yang patah keluar dari permukaan kulit tersebut atau patah tulang terbuka. Sementara jika patah tulang yang patah tetap atau dalam keadaan di kulit atau di otot disebut tulang tertutup. Patah tulang terjadi ketika jaringan tulang mengalami gaya tarik, tekan, atau geser yang melebihi kekuatannya. Yang ketiga, kifosis. Kifosis adalah keadaan tulang punggung yang terlalu membengkok ke arah belakang. Kelainan ini biasanya dikarenakan oleh kebiasaan duduk dengan posisi yang terlalu membungkuk atau sering memanggul beban yang berat dengan menggunakan punggung dan membuat tubuh terlihat bungkuk. Yang keempat, lordosis. Lordosis adalah kelainan
pada tulang belakang yang melengkung berlebihan ke arah depan di bagian pinggang dan menyebabkan perut terlihat lebih menonjol ke depan. Kelainan ini dapat disebabkan perut terlalu besar atau hamil atau kegemukan, riketsia karena kebiasaan duduk yang salah. Yang kelima, skoliosis. Skoliosis adalah kelainan pada tulang punggung yang mengakibatkan posisinya menjadi membengkok ke arah samping kanan atau kiri. Hal ini dapat terjadi karena terlalu sering mengangkat beban pada salah satu bahu atau lengan. Selain itu, juga dapat disebabkan oleh kebiasaan duduk dengan posisi yang miring sehingga beban tubuh bertumpu pada salah satu lengan. Yang kelima, osteoporosis. Osteoporosis suatu keadaan di mana tulang menjadi rapuh atau mudah patah. Hal ini biasanya terjadi pada orang yang lanjut usia atau lansia. Osteoporosis juga penyakit yang ditandai dengan penipisan tulang dan kecenderungan untuk mempertahankan patah tulang. Osteoporosis juga penyakit yang umum terjadi pada manusia. Selanjutnya, gangguan dan kelainan pada sendi. Yang pertama, dislokasi, yang terjadi pergeseran kedudukan sendi akibat tertariknya ligamen. Yang kedua, keseleo atau terkilir, yaitu kondisi di mana ligamen sendi tertarik oleh gerakan yang tiba-tiba. Keseleo atau terkilir adalah cedera pada ligamen, jaringan penghubung dua atau lebih tulang pada sendi. Gangguan ini termasuk keluhan umum yang terjadi pada pergelangan kaki akibat aktivitas fisik. Biasanya keseleo terjadi saat berjalan atau berolahraga pada medan yang tidak rata, jauh pada posisi yang salah, dan teknik latihan yang salah saat berolahraga. Gejala yang muncul tergantung tingkat keparahannya, tapi seringkali berupa nyeri, pembengkakan, dan memar. Yang ketiga, aristitis atau infeksi sendi. Infeksi sendi itu kondisi di mana sendi mengalami peradangan. Ada 3 jenis artritis, di antaranya reumatoid, yaitu penyakit kronis pada jaringan penghubung sendi. Yang kedua, osteoartritis, yaitu penyakit sendi karena menipisnya tulang rawan. Yang ketiga, goutartritis, yaitu gangguan gerak karena kegagalan metabolisme asam urat. Selanjutnya, gangguan dan kelainan pada otot. Yang pertama, polio. Polio merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi pada sistem saraf. Dampak penyakit polio bisa menyebabkan kelumpuhan. Polio dapat dicegah dengan imunisasi saat balita. Yang kedua, kaku leher. Kaku leher merupakan suatu kondisi yang terjadi adanya peradangan pada otot leher akibat salah gerakan atau hambatan sehingga leher terasa kaku. Penyakit ini disebabkan oleh salah satu gerakan atau adanya hentakan pada leher. Dampaknya menyebabkan kaku leher yang biasanya disertai nyeri. Yang ketiga, kelelahan atau kejang otot. Kelelahan atau kejang otot ini suatu keadaan di mana otot tidak mampu lagi melakukan kontraksi sehingga mengakibatkan terjadinya kram otot atau kejang-kejang. Itu disebabkan karena otot terus-menerus melakukan aktivitas. Distrofi otot, turun-temurun dari orang tua ke anak. Penyebabnya mutasi gen yang berperan menjalani fungsi pembentukan struktur otot. Pada kasus yang parah, distrofi otot bisa memengaruhi jantung dan pernafasan lain. Sayangnya hingga kini belum ada obat yang menyembuhkan distrofi. Pengobatan hanya ditujukan untuk meringankan gejala penyakit, cacat fisik, dan masalah kesehatan yang lain yang muncul. Yang kelima, penyakit Parkinson. Disebabkan karena sel saraf otot tidak menghasilkan cukup dopamin. Parkinson juga merupakan penyakit genetik yang dipengaruhi oleh usia yang sudah tua. Gangguan ini membuat pengidapnya sulit mengendalikan pergerakan otot-otot tubuh, sehingga mengalami tremor pada lengan tangan, kaki, wajah, dan anggota gerak lainnya.
Yang ke-6, kram otot. Sama seperti keselio kram otot, termasuk keluhan umum yang terjadi secara mendadak. Biasanya kram berlangsung selama beberapa detik hingga menit. Penyebabnya bisa karena otot terlalu sering digunakan, gangguan sirkulasi darah pada otot, dehidrasi, kurangnya asupan mineral dalam tubuh, dan gangguan saraf. Yang ke-7, tetanus. Tetanus penyakit yang serius yang disebabkan oleh toksin bakteri yang mempengaruhi sistem saraf. Penyakit ini bisa menyebabkan kontraksi atau kejang otot yang menyakitkan, terutama otot rahang dan leher, sehingga dapat mengganggu sistem pernapasan dan mengancam nyawa penderitanya. Yang ke-8, tendinitis, yaitu radang otot yang terjadi akibat jaringan fleksibel penghubung otot ke tulang atau tendon bengkak parah. Gangguan ini biasanya terjadi di pergelangan tangan, pergelangan kaki, siku, bahu, dan lutut. Yang ke-9, atrofi otot. Terjadi ketika massa otot menurun atau hilang. Penyebabnya tidak bergerak dalam waktu lama. Penuaan, malnutrisi, cedera otot, dan penyakit saraf yang memicu kelumpuhan. Yang ke-10, mitosis. Mitosis adalah peradangan jaringan otot yang disebabkan karena cedera, infeksi, dan penyakit autoimun. Gejalanya berupa otot melemah, muncul ruam kulit, mudah lelah saat berdiri atau berjalan, sering terjatuh, sulit bernafas, dan sulit menelan atau disfagia. Next. Pembahasan terakhir yakni memelihara organ penyusun sistem gerak pada manusia. Yang pertama, meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makan. Makanan yang mengandung kalsium antara lain yaitu susu, kangkung, kedelai dan olahannya, ikan salmon, kacang almond, dan brokoli. Yang kedua, berjemur pada sinar matahari pagi. Sinar matahari pagi sangat baik untuk kesehatan sistem gerak karena sinar matahari membantu pembentukan vitamin D yang sangat penting dalam penyerapan kalsium dalam makanan. Yang ketiga, memerhatikan asupan vitamin D. Asupan vitamin D dengan makan makanan yang mengandung vitamin D. Makanan yang mengandung vitamin D antara lain telur, produk olahannya dari kedelai, minyak ikan, ikan berlemak, hati sapi, dan udang. Yang keempat, melakukan aktivitas fisik yang cukup setiap hari. Melakukan aktivitas fisik cukup setiap hari sebagai upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Dan dapat membantu terbentuknya tulang yang kuat, memperlambat proses kerapuhan. Aktivitas fisik antara lain jalan kaki, jogging, naik turun tangga, dan lain-lain. Yang kelima, menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Contoh menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah dengan cara duduk yang benar. Dengan cara duduk yang benar, posisi tegak, tidak membungkuk. Saat tidur sebaiknya memakai alas yang datar dan padat agar posisi tulang belakang tetap lurus. Yang keenam, pertahankan berat badan yang ideal. Berat badan berlebih dapat memberikan tekanan yang lebih besar pada otot tubuh sehingga membuatnya bekerja lebih keras. Otot tubuh menjadi cepat lelah dan tegang. Untuk mencapai berat badan yang ideal, harus menjalankan pola makanan bergizi seimbang, serta membatasi asupan makanan tinggi lemak jenuh dan kolesterol. Selain itu, juga perlu berolahraga minimal selama 30 menit sehari untuk membakar kalori ekstra yang menjadi penyebab bertambahnya berat badan. Yang ketujuh, mencukupi kebutuhan air. Kekurangan asupan air juga dapat mengganggu penyerapan nutrisi oleh otot. Otot tubuh akhirnya tidak dapat menyerap kalium dan magnesium yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan elektrolit. Kekurangan cairan atau dehidrasi juga dapat mengganggu reaksi kimia yang
diperlukan untuk menyebarkan asam amino ke seluruh sel otot. Dampak jangka panjangnya yakni berkurangnya massa otot sehingga kamu mudah merasa lelah, khususnya saat melakukan aktivitas yang menguras energi. Yang ke-8, mempraktikkan postur tubuh yang benar. Salah satu cara sederhana dalam menjaga kesehatan otot yaitu dengan memiliki postur duduk yang baik. Jika terbiasa duduk membungkuk, maka kebiasaan ini akan segera dihentikan karena postur tubuh yang salah dapat memberikan beban tambahan pada tulang dan otot sehingga keduanya harus bekerja lebih keras. Saat berada dalam posisi duduk, cobalah untuk duduk dengan tegak sambil merelaksasi pundak. Selama mengendari mobil, gunakan sandaran jok untuk menopang punggung, dan ketika berdiri jangan membungkuk dan bertumpu pada lutut. Yang terakhir, melatih otot. Semua jenis gerakan dalam olahraga memang dapat melatih otot, tetapi ada jenis latihan tertentu yang bisa diterapkan untuk menjaga kesehatan otot seperti jogging, berenang, dan badminton. Cara menjaga kesehatan otot lainnya yaitu dengan melakukan latihan ketahanan fisik. Selain meningkatkan kekuatan, latihan ini juga dapat menambah massa otot dan memperkuat otot jantung. Untuk melatih otot dapat dimulai dengan latihan angkat beban secara bertahap. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan kali ini. Kembali ke saudari Muna. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya dari Saudara Lalu Alfisandi Kusuma. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi berdasarkan pemaparan materi-materi sebelumnya, yang bisa kita dapatkan yang pertama yaitu mengenai sistem gerak pada manusia. Jadi sistem gerak pada manusia ini terdiri dari sejumlah organ penunjang gerak, yaitu tulang, otot, sendi, serta organ-organ lain seperti ligamen dan tulang rawan. Kerjasama antara tulang, otot, dan sendi ini membentuk sistem gerak. Kemudian yang kedua yaitu sistem gerak pada hewan. Jadi organ penyusun sistem gerak pada hewan vertebrata secara umum memiliki kesamaan dengan manusia, yaitu terdiri atas alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif yang berupa otot. Bentuk tulang dalam atau rangka dalam masing-masing hewan itu berbeda-beda, bergantung pada alat gerak dan tempat hidupnya di alam bebas. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi organ penyusun sistem gerak pada manusia, yang dimana ini tuh terdiri atas 3. Yang pertama, fungsi tulang sebagai bagian sistem gerak itu fungsinya yaitu sebagai penyokong atau fondasi tubuh, sebagai alat penggerak pasif, tempat pembentukan sel, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu fungsi sendi sebagai bagian dari sistem gerak manusia, itu fungsinya yaitu sebagai penghubung antar tulang, memberi struktur pada tulang rangka, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi otot sebagai bagian dari sistem gerak pada manusia. Fungsinya yaitu menunjang mobilitas atau pergerakan, menjaga postur tubuh, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, fungsi organ penyusun sistem gerak pada hewan. Jadi fungsi organ gerak pada hewan itu sejatinya itu digunakan hewan dalam pergerakan atau suatu tindakan untuk berpindah tempat dalam tujuan tertentu. Fungsi organ penyusun sistem gerak pada hewan ini bergantung pada habitat dan alat geraknya. Kemudian yang terakhir yaitu beberapa penyakit atau gangguan yang dapat muncul pada organ penyusun sistem gerak manusia itu. Yang pertama contohnya itu ada osteoporosis, fraktura, lordosis, kifosis, skoliosis, terus keseleo atau terkilir, kaku leher, distrofi otot, dan lain-lain. Kemudian ada pun beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memelihara organ penyusun sistem gerak pada manusia, yaitu yang pertama meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan, kemudian melakukan aktivitas fisik yang cukup setiap hari, menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, mencukupi kebutuhan air, melatih otot, dan lain-lain. Mungkin hanya itu dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata atau kesalahan teknis sebelumnya. Marilah kita sama-sama tutup kegiatan presentasi kita pada kesempatan kali ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.